GB channel. Turn left to your head podcast. Let's get it on. Setelah semalam namanya terus tidak melanjutkan cities and culture ini. Malam ini kita lanjutkan. Semalam waktu luangnya itu sudah subuh, jadi menjelang waktu sahur, dan tidak dilanjutkan lagi. Oke, kali ini kita langsung saja akan mulai membaca bukunya Malcolm Miles dari Cities and Culture, judulnya, yang kemarin. Sekarang sampai pada pembahasan mengenai konteks salah satu contoh budaya di Inggris, itu kayak material yang memang dapat kita lihat, dapat kita aplikasikan itu dari budaya arsitektur berikutnya, bangunan museum. Jadi nanti biar untuk jelasnya biar nanti akan dilanjutkan. Saya tidak sendiri, saya sama dengan Mbak Dian Kolanti seperti biasanya, yang nanti akan membacakan, lalu kemudian kita akan bicarakan, kita akan diskusikan, sehingga karena jadi lebih jelas dan lebih luas kita dalam membahasnya. Kita akan sampai pada sebentar. Ini kita akan langsung saja kita X-nya. Jadi yang akan kita bahas salah satu kasus kebudayaan kemarin. Salah satu risetnya adalah di sini yang diambilkan contoh atau pembahasan mengenai Tate Modern, yang merupakan museum internasional yang ada di London. Dan ini akan dilihat bahwa sebagai suatu konteks. Silakan apa seandainya mau langsung jadi baca tentang apa itu Tate atau Tate atau apa ya? Saya juga enggak bisa. Mungkin Tate kali ya. Ya anggap aja gitu ya. Karena kita juga namanya kita berusaha membaca gitu. Iya. Ya perlahan-lahan, karena wajar ya pemakluman bahwa bahasa Inggris bukan mother tongue kita, jadi pengucapan itu memang ya banyak kalau tidak sesuai ya mungkin harap dimaklumi. Tapi kita di sini ingin mencoba memaknai apa yang disajikan oleh buku itu, dan mungkin kapan-kapan atau suatu saat bisa menjadi pelajaran atau kita lihat konteksnya dalam kehidupan kita, dalam lingkungan terdekat kita gitu. Apa suara saya sudah cukup terdengar? Cukup jelas, walaupun kadang-kadang, tapi relatif lebih banyak jelasnya kok. Oh gitu. Kita mulai ya yang Tate ini. Okay. Dalam penjelasan kultur atau budaya di sini, buku ini mengambil sebuah kasus Tate, atau dalam konteks Tate
Tate Modern di sini adalah suatu museum internasional, museum seni modern dan kontemporer yang internasional. Sebagian Tate Modern ini harus perlu memenuhi ketentuan Tate Britain dari Millbank di London. Tate Britain di Millbank London ini merupakan perumahan koleksi Inggris, dan juga ada Tate of the North di gudang Redundant di Liverpool, dan juga ada Tate St Ives di Gedung Baru di Desa Nelayan Cornish, di mana beberapa seniman Inggris modern bekerja. Jadi ternyata tampaknya ada beberapa Tate modern yang terletak di beberapa wilayah seperti di London, kemudian di Liverpool, juga di Saint Ives ya. St Ives ya, St Ives itu. Jadi ada Tate Modern ini adalah sebuah museum seni yang harus museum seni kontemporer, dan modern di Inggris yang dia harus memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu untuk dikategorikan sebagai Tate Modern gitu. Nah, di sini di Inggris ada di beberapa lokasi, yaitu di Liverpool, kemudian London, dan juga St Ives. Tate Modern yang diakui secara internasional, diakui oleh lembaga budaya internasional, memainkan peran utama dalam mendefinisikan seni modern melalui cara mengumpulkan dan memamerkan karya-karya tertentu, pola dasar dari lembaga ya, atau institusi, pola dasar dari institusi semacam desain dan fungsi hegemoniknya adalah Museum Seni Modern New York. Jadi di sini agar Tate Modern ini diakui oleh lembaga Tate di sini memainkan peran dalam mengumpulkan karya-karya seni, kemudian memamerkan karya-karya tersebut, dan juga diakui oleh lembaga budaya internasional untuk menentukan atau mendefinisikan seni modern yang mereka kumpulkan. Nah, ini tentu kita menimbulkan pertanyaan ya bagi kita, mana yang dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai seni modern, mana yang seni misalnya tradisional seperti itu. Nanti Klasik, mungkin seni klasik. Kalau tradisional biasanya untuk negara berkembang atau di Indonesia istilahnya. Atau mungkin nanti ada perbedaan kapan periode dari seni modern itu dihasilkan, atau seni modern itu dimulai sejak tahun kapan misalnya, atau periode kapan, dan tradisional gimana? Iya, kalau dari nggak tahu nanti dijelaskan atau enggak di sini, tapi yang jelas tadi yang video saya sore tadi itu dijelaskan kalau seni kontemporer atau yang dipamerkan di Tate Modern ini itu mulai seni yang mulai tahun 1900 sampai hari ini. Jadi seni mulai abad 20 sampai hari ini itu yang dipamerkan, dipasang di sana, makanya entah itu dipamerkan dan juga mungkin disimpan juga, dan di situ seni abad 20 lah. Mulai abad 20. 1900 pas. Dan mungkin di sini juga seninya mungkin agak berbeda ya. Kita kadang-kadang masih menganggap seni itu yang klasik ya. Ini nanti ada beberapa koleksi yang lucu.
yang mungkin kita tidak akan menganggap itu seni atau ya kalau seni kita mungkin masih bisa katakan seni ya sebagai art ya. Tapi ketika itu dihubungkan sama estetika, ya karena relatif sekali, makanya mungkin kayak itu kayaknya bukan seni lah. Oke, tapi langsung aja lanjutkan di sini. Di apa? Iya. Ada di alinea berikutnya ya. Sebuah Tet modern menempati pembangkit listrik tahun 1950-an di tepi selatan Sungai Thames. Dalam desain ulang tahun 1990-an, praktek arsitektur yang dipertahankan oleh Herzog dan De Meuron, aula turbin sebagai ruang terbuka setinggi gedung dengan ruang pameran di beberapa tingkat yang diakses oleh eskalator, memungkinkan pengunjung untuk merasakan ruang bangunan dan pemandangan pengunjung lain yang melewatinya. Nah, di sini sebuah Tet modern dibangun di sebuah ternyata sebuah bekas pembangkit listrik ya. Iya, pembangkit listrik tahun 1950-an. Nah, karena saya membayangkan bahwa teknologi yang sudah usang atau sudah lama itu kemudian sebenarnya kan bukan karya seni ya, tapi benda-benda fungsional seperti ini menjadi suatu keunikan jika dilihat atau diapresiasi oleh generasi yang tidak mengalaminya gitu. Jadi unik gitu. Mungkin suatu saat kalau misalnya kita memamerkan misalnya seperti kita sekarang ya, misalnya kita melihat piringan hitam, itu kan dianggap benda yang unik gitu. Mungkin suatu saat barang-barang yang kita biasa gunakan di era-era kita atau misalnya yang generasi-generasi sekarang mungkin generasi Z atau generasi beta tidak pernah jumpai, itu menjadi barang unik dan menjadi seperti karya seni gitu. Atau arkeologis arkeologis ya, mungkin kaset, kemudian telepon kabel yang pakai putar gitu. Iya. Ya seperti misalnya apa aja. Nggak usah itu untuk hari ini aja. Kadang kita ngelihat HP Nokia yang 3110 misalnya, itu aja udah unik sekali. Atau kita sekarang yang banyak menggunakan komputer, kita ngelihat disket gitu. Iya. Nah, pada waktu itu mungkin itu adalah sesuatu yang canggih. Tapi ketika hari ini udah jadi semacam peninggalan, udah jadi walau teknologi itu kan juga bagian dari culture kan. Jadi itu udah termasuk culture heritage gitu loh, warisan budaya. Iya. Nah, di sini Tet modern dengan mempertahankan arsitektur dari pembangkit listrik 1950-an, pengunjung itu dapat menikmati aula turbin untuk melihat ruang terbuka setinggi gedung, kemudian ada eskalator yang nanti mereka bisa menyaksikan bagaimana ruang bangunan dan pemandangan yang lain gitu. Selanjutnya, Tet modern memindahkan pusat budaya London dari West End ke suatu titik kira-kira di arah utara selatan dari ke situs distrik keuangan dan seni Hoxton. Ini nampaknya ibaratnya itu memindahkan budaya London itu ke arah tepi barat dari distrik Hoxton seperti itu. Ini adalah kisah sukses rebranding Inggris oleh Cool Britannia setelah kemenangan pemilihannya pada 1997 dan tetap retains free entry. Ini sepertinya kalau dibaca
ada pengaruh dari kemenangan partai buruh atau apa ya dalam merebranding atau memperbarui citra dari Britain. Kemenangan kaitannya partai buruh terus kemudian budaya London itu dipindahkan atau diadopsi ke tempat yang lain gitu. Ini juga jadi ada pengaruh relasi kekuasaan gitu ya. Maksudnya ada pengaruh relasi kuasa di mana partai yang memenangkan itu partai politik yang memenangkan pemilihan umum misalnya itu dapat menentukan budaya apa yang harus diadopsi oleh suatu negara bagian atau komunitas seperti itu. Karena ini juga kalau secara historis ya mungkin secara politik juga ada di sini. Lalu kemudian di situ rebranding di situ ini kan mengingatkan bahwa Inggris itu atau London itu merupakan tempat revolusi industri yang pertama kali kan. Jadi bagaimana peran buruh lalu kemudian image dan lain sebagainya ini loh. Ya seperti itu. Jadi siapa yang memiliki power, siapa yang saat itu sedang naik gitu berhak atau seakan boleh untuk mendirikan monumen. Ini kan sebenarnya semacam monumen juga. Lambang pekerja keras, teknologi, buruh. Ada makanya tadi ada ruangan itu berupa turbin hall istilahnya. Dan di sini ada kebijakan politik ya. Kebijakan kultural. Oke, dan monumen atau di sini disebut cultural quarter. Quarter ini markas bukan sih? Quarter. Karena misalnya headquarter kan semacam kantor pusat gitu kan. Kalau cultural quarter. Cultural quarter. Mungkin agak kita juga agak sulit juga karena juga ya mungkin kita atau saya belum terbiasa melihat bahwa hal yang semacam ini itu masuk dalam kategori seni atau cultural heritage gitu. Kita kan bayangkan area culture itu seperti area di mana aktivitas budaya itu muncul. Area di mana aktivitas budaya secara massal itu muncul gitu. Iya. Biasanya lingkungan-lingkungan yang biasanya tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah dan menarik gitu, misalnya mungkin ya suatu mungkin lapangan tempat berkumpulnya massa dan punya semacam alon-alon. Iya. Mungkin sebuah istana misalnya. Iya, atau lapangan tempat pembantaian Tiananmen. Atau suatu tempat seperti tempat pembantaian juga lubang buaya begitu. Oke, nah di sini kalau di perkotaan yang modern kan ini ya, kalau modern sekarang tuh ya tempat yang trendy, yang keramaian, yang area-area bisnis. Nah,
tempat di mana aktivitas budaya itu muncul. Kalau misalnya di zaman di Jogja kan Malioboro itu luar biasa ya. Jadi dia tuh bukan hanya toko kan. Tapi kalau malam kita bisa menyaksikan aktivitas-aktivitas budaya di situ gitu. Namun Kalau apa sekarang kalau kan ya kalau di sini ada kombinasi antara apa namanya di ruang terbuka ini ada sisi budaya dalam artinya apa ya tadi loh cultural heritage, tapi di sini sebetulnya kayak tempat pertemuan masa lalu dengan yang sekarang jadi pusat aktivitas hari ini. Tapi kalau yang ada di sini di London ini di Tate ini ya sebagai museum gitu. Ya, oke, iya. Apa namanya? Dan seandainya tempat-tempat tersebut misalnya menyajikan kayak misalnya seni-seni tradisional, seni masa lalu, itu mungkin bisa juga kita dan itu adalah ruang terbuka, ruang umum. Oke, mungkin bisa sambil dilanjutkan. ya, Britania tidak menunjukkan pergeseran kebijakan budaya, tapi mengikuti satu dekade di mana lembaga budaya unggulan dan tempat budaya mendorong pembaruan ekonomi. Iya. Mereka lebih bertujuan bukan menunjukkan pergeseran kebijakan budaya, tapi lebih mengikuti suatu periode atau dekade di mana budaya unggulan dan tempat budaya mendorong pembaruan ekonomi. Di sini tampaknya pembaruan ekonomi dalam arti tujuannya ada renewal itu dulu kan semacam power plant itu ya oke lah semacam industri atau apa namanya ya tempat buruh dalam arti orang banyak bekerja di sini. Tapi kali ini renewalnya itu menjadi tempat tujuan wisata gitu. Ya, rebrandingnya seperti itu ya. Jadi dulu tempat aktivitas budaya mungkin tampaknya aktivitas itu ruang-ruang itu fungsional menjadi tempat ekspresi budaya atau aktivitas pada waktu itu. Kemudian pada akhir-akhir ini kemudian lebih cenderung kepada kepentingan ekonomi ya, dengan menggunakan ruang yang menghubungkan kenangan masa lalu tersebut gitu. Ya. Dan ya untuk mengingat lah, misalnya mengingat orang tahu pernah ada revolusi industri, terus orang mungkin berimajinasi dulu di sini penuh buruh atau penuh pekerja apa namanya power station itu tadi. Jadi PLN yang nggak dipakai terus jadi tempat wisata. Iya. Nah ini konteksnya jadi mengingatkan sesuatu yang kayak misalnya bekas tambang gitu loh, Cid. Iya. Bekas tambang emas terus jadi kayak ada danaunya gitu, terus akhirnya memiliki fungsi yang lain. Hanya saja sayangnya kadang kita justru menutup sejarah bahwa itu adalah tempat tambang. Padahal selain keindahannya kan di situ pernah jadi situs apa gitu. Iya, itu yang sepertinya kalau di ada ide baru saya lihat iya kalau di pariwisata yang ya itu kadang kesalnya gitu ya, jadi terbelenggu tuh gara-gara kesalahan mereka, maksudnya ini kan karena Renstra ini kan dampaknya panjang ya, jadi kesalahan dalam pembuatan, dalam penyusunan Renstra itu dampaknya 5 tahun, luar biasa gitu. 5 tahun kan kita akan terus-menerus
terpaksa melakukan hal yang Jelas dari sama, makna. harus terpaksa di situ gitu, terpaksa pariwisata lagi gitu. Sementara yang sederhana aja, yang kota Pontianaknya sendiri nggak pernah bisa digarap karena nggak ada yang bisa dibahas. Ya paling sik lagi ya, dan yang menguasai Ya kan masalah hanya itu tertentu. masalah kekuasaan kayak gitu. Mm-mm. Ya pengambilan Ya keputusan. benar-benar disayangkan gitu. Ya ini menarik ya tadi, karena apa, belakangan kan juga muncul ini ya, pemanfaatan kembali bekas area tambang untuk pariwisata, dan khususnya di ini ya, di Kalimantan Barat yang saya lihat, kemudian ada di provinsi lain juga. Kalau di Jogja seperti Bukit Gunung Breksi apa ya? Iya, Bukit Breksi. Itu sebetulnya kan, Bukit Breksi itu kayak gitu, kayak Tapi gitu ini kan ya, bisa ada nilai lain nggak selain keindahan, keunikan. Iya. Ya itu nilai historisnya di nilai historis. Iya. Orang tuh atau pengelola lah ya tepatnya ya, itu mungkin karena juga tidak punya ikatan dengan tempat ya, jadi meaning of place-nya tuh mereka nggak punya, mereka cuma melihat potensi keuntungan. Iya. Mereka lihat adalah potensi keuntungan jika digarap, ditata ulang gitu, dan ditata ulang itu benar-benar mengcovering gitu, maksudnya menutup memori masa lalu gitu ya. Jadi sisa-sisa kenangan, menutup sejarah, sisa-sisa kenangan bahwa lokasi ini merupakan bekas tempat penambangan itu tidak dimunculkan sama sekali. Jadi benar-benar menjadi suatu objek wisata yang sama sekali baru, dan orang jadi kehilangan memori dengan asal usul dengan fungsi tempat itu di suatu masa gitu. Iya, muncul di mana-mana sih memang kalau bekas tambang. Kita bisa belajar bahwa ternyata kita atau masyarakat kita itu dulu itu pernah dihidupi oleh tambang tersebut, kan ada makna-makna kayak gitu. Iya. Lalu kemudian ketika ini pernah runtuh misalnya berapa orang yang meninggal, itu kan apa namanya, nilainya jauh lebih lengkap gitu loh. Jadi ada pariwisata, ada historis, ya sisi education tentang masalah seperti itu. Ya ini sebenarnya muncul jadi muncul ide juga loh. Iya. Ya karena kadang memang apa ya? Ya karena nggak relate, kita mungkin nggak terpikir kalau itu ada sisi historisnya. Tapi kalau misalnya kayak tepian Sungai Kapuas ada kota tua, nah itu kan memang mengingatkan. Iya. Yang simpel ya itu ya, kayak kota tua ya, penggarapan kota tua di beberapa tempat. Saya belum pernah juga, cuma ya lihat-lihat aja mungkin di kota tua, mungkin kota tua atau kota lama gitu. Alah jangankan, nggak usah yang di Semarang, yang itu loh, pokoknya belakangnya Tanjung Pura itu loh. Oh iya. Kalau punya kesadaran itu juga sekarang kan sepi ya. Apa dulu kan juga juga digarap kan, ada wisata itu juga. Tapi belum muncul sekali. Tapi anak-anak yang study tour sempat dibawa ke sana sih kemarin, saya dengar. Oh. Iya. Nah ini kan tur juga orang-orang sejarah. Oh, menarik sih. Ya kemarin sempat sih lewat setahun 2 tahun sebelum COVID itulah. Cuma waktu itu belum jalan juga sih. Kesadaran sejarah atau hal-hal yang masa lalu kan. Iya sih, menarik sih. Kan belakangan kan ya cuma dianggap sebagai ini ya, pusat ekonomi yang lambat laun mati karena kegiatan ekonomi itu bergeser ke pinggiran ya. Iya. Nah, ternyata nilai-nilai konteksnya bisa banyak sekali ya.
Oke, mungkin lanjut. Karena ini setiap paragraf kayaknya ya ada satu makna gitu. Jadi mungkin bisa agak lompat-lompat sedikit sambil untuk kita refleksi sih sebetulnya. Kalau di Inggris ada kayak gini, tempat kita ada apa? Iya. Selanjutnya, Tate Modern dimulai seperti flagship Cool Britannia dan lainnya, Millennial Dome di bawah pemerintahan sebelumnya dalam tren yang diformalkan sebagai kota kreatif. Oke. Iya. Nah, ini juga menarik ya. Sekali lagi ada tiba-tiba muncul lagi ketika kenapa enggak Tate Museum gitu loh. Tapi Tate Modern. Kayaknya ini sebagai penanda deh. Penanda untuk bahwa dimulainya era modern. Iya enggak sih abad 20 era modern. Iya. Oke, yuk langsung apa namanya? Ya, oke, ini apa namanya secara konteks tempat kan dibuat untuk pameran-pameran dan lain sebagainya. Kemudian diformalkan kembali dalam bentuk kota kreatif ya. Iya. Karena biasanya ya lebih memformalkan kota budaya, kota pelajar, kota politik gitu. Oke. Nah, di sini dalam ide kota kreatif itu menurut penulis ada mengandung permasalahan dengan dua alasan, yaitu hanya sedikit bukti yang mendukung efektivitasnya untuk memberi manfaat publik. Nah, ya, dan tidak ada manfaat ekonomi, dan manfaat ekonominya tidak merata. Sementara kota kreatif tersebut memiliki atau menawarkan zona yang lebih sempit gitu. Oh, zona lebih sempit dalam arti mungkin ya dianggap kurang inklusif mungkin. Little over zones of deprivation. Sangat sedikit. Sampai alinea berapa? Masih. Ya, ada beberapa alasan untuk menyebutkan permasalahan dalam ide kota kreatif, yaitu dianggap kurang bukti untuk menunjukkan manfaat bagi publik. Kemudian jika ada manfaat ekonominya pun itu tidak merata, manfaat ekonominya tidak merata. Sementara ia hanya sedikit menawarkan zona, mungkin deprivation ini bisa diartikan yang lain. Karena apa namanya? Sampai mana sih flagship institute? Deprivation. Oke, waduh ini laptopnya kecil banget. London Southwark. Yang London Southwark udah belum? I find the idea of creative city problematic on two grounds. Okay. Unevenly distribute into has a little access out of profession. Oke, jadi di sini sebetulnya secara cultural, secara kebudayaan ini membawa pada pembangunan pengembangan ulang
untuk menuju pada apa ya, pada menghadapi strategi-strategi apa namanya, strategi-strategi renewal urban, jadinya memperbaharui lagi makna ini, dan apa ya, yang sebelumnya adalah bangunan industrial gini, kemudian dibentuk menjadi sebuah menjadi image dari kota itu gitu. Ikon lah mungkin. Dan ini juga dibandingkan dengan kota-kota lain atau galeri-galeri lain gitu. Seperti di Barcelona misalnya, Spanyol, kalau museum mana lah ya, museum kereta api. Nah ini juga untuk museum kereta api kan di Indonesia juga ada kan, di Ambarawa itu, model-model kayak gitu. Terus kemudian pabrik-pabrik yang ada di Helsinki, apa ya, studi apa ya, istilahnya itu sebuah aktivitas peradaban kota yang kemudian dijadikan apa ya, ya itu culture heritage, itu warisan budaya. Mungkin kadang-kadang kita juga ketika ngomong masalah teknologi, kita ngomong masalah factory, itu juga budaya loh, budaya ketika berubah dari zaman klasik atau zaman tradisional menuju industrial, menuju sesuatu yang semuanya serba mesin dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kita melihat artefak atau situs-situs yang berdiri tegak ini sebagai itu tadi, warisan budaya, dan juga sekaligus diangkat menjadi ikon. Seperti misalnya kalau di Pontianak sebetulnya ada hal kemarin tapi cuma enggak common sense, seperti mau bikin patung kuntilanak gitu kan. Ya seperti itu. Atau mungkin mungkin museum perahu gitu lah, perahu Galahirang itu yang seperti apa sih, terus apa. Nah itu untuk kalau mau ya cultural tourism gitu, walaupun kalau di kota sih memang susah lah mau di di model-model kayak desa wisata gitu, enggak. Sebenarnya kita bisa katakan kota wisata atau kota tua itu tadi, kota tua untuk wisata. Nah ini kemudian apa ya, ya emang elemen-elemennya itu kadang-kadang memang secara estetik, kualitas estetik ini sebetulnya ini proses reproduksi budaya ini kayaknya seperti itu loh. Oke, kita langsung aja ke halaman 38 mungkin. Kita akan berulang-ulang ke arah sana, tapi memang konteksnya seperti itu. Pertama romantisme sejarah. Lalu kemudian ketika kita lebih kritis lagi, sebetulnya di sana ada reproduksi sejarah atau reproduksi budaya baru. Itu mau kita arahkan atau ditentukan secara politik itu ke arah mana, dan apa yang mau ditunjukkan. Ya kadang-kadang bisa bergeser dan rencananya tadi atau seperti apa, tapi nanti berikutnya juga kebijakannya akan larinya seperti apa. Oke. Langsung yang di luar kota ya. Tadi apa kebanyakan desainnya enggak? Most design. Ini langsung halaman 39 nyambungnya. Oh.
Dilihat yang buku aslinya kah? buku aslinya kah? Oke, Heeh. oke. Ya enggak apa-apa. Ya, sebagian besar tim desain yang terlibat jumlahnya kecil, kemudian yang Para praktisi muda. maksudnya para praktisi muda, misalnya sekelompok arsitek feminis yang mendesain ulang bagian terdekat dari pemandangan jalan. Tidon berpendapat bahwa mengadakan kompetisi internasional untuk TED modern untuk mendapat pengakuan dari sebagian besar elit budaya. Para maestro. Mm-mm. Sedang kontestasi kan, mau menunjukkan mau yang mana. Iya. Mungkin kita tadi Karena bisa katakan labor apa factory, tapi ternyata ada sekelompok seniman yang ingin mengangkat sesuatu yang berbeda gitu. Kira-kira seperti itu kan? Ya, karena tadi untuk TED modern itu memerlukan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk ditetapkan sebagai TED modern dari institusi budaya Ya, para internasional. maestro itu tadi. Oke, visitor member. Jumlah pengunjung diperkirakan melebihi 35.000 pada hari pembukaan, dan ini pengunjungnya sangat banyak ya. Jadi Banyak. bisa mengundang 35.000 sampai 1 juta. Sekarang Yang tadi dari Wikipedia yang dibaca di video sore tadi 4,7 juta per tahun. Oh, Ya. Itu tadi, tadi per minggu ya, wajar kalau tahunnya. per minggu itu pada minggu pertama itu bisa 1 juta dalam 6 minggu pertama. Pada pembukaan pertama, pada hari pertama dibuka itu 35.000, kemudian 1 juta dalam 6 minggu pertama. Luar biasa. Dan ya menarik, berarti kan marketingnya atau apa ya istilahnya untuk mengangkat image, untuk mengundang wisatawannya juga luar biasa kan? Iya. Tapi ini juga sangat berkaitan dengan kondisi dengan ketertarikan masyarakat ya, ketertarikan mungkin bangsa-bangsa, maksudnya pasar mereka ya, pasar mereka Eropa ya, untuk datang, betapa mereka sangat peduli dengan sejarah, maksud saya mengapresiasi sejarah, sehingga mereka selain sejarah juga karena ada nilai kelas tersendiri ya, status sosial ya. Iya, Kalau apalagi status sosial kalau orang datang ke suatu tempat, lokasi, melakukan sesuatu gitu. Misalnya ketika datang ke London itu udah sesuatu gengsi tersendiri. Terus untuk datang ke peragaan seni yang semakin membingungkan gitu, apalagi seni modern kan sulit. Sulit untuk bagi orang awam, karena kita cenderung, kalau yang awam ya, menilai seni itu berarti harus indah gitu, padahal kan istilah kita. Iya, kalau ini kan di sana kan bisa confusing gitu. Ya confusing lah, kayak mungkin Confusing ya, membingungkan. Atau misalnya kita yang berangkat dari sini misalnya adalah karyawan atau pekerja pabrik karet atau tahanan luar, itu pasti langsung malah image-nya kayak kayak Alcatraz. Bener, sayang sekali di sini saya enggak copy tadi gambarnya untuk kalau misalnya mau lihat tadi aku di video yang sebelumnya, yang video sore tadi itu aku bahas fotonya, foto-foto di itu tadi di TED modern itu. Ya kayak museum yang kapan pernah
enggak apa di situ itu ada pameran seni instalasi. Hmm. Nah, ada juga yang ditampilkan tuh onggokan sampah-sampah bener-bener ada sampah yang berbau beneran itu loh. Nah, kalau Iya, teman-teman iya, kan iya. lihat itu bukan lihat seni kan, Iya, iya. tapi keseharian dia gitu loh. Iya. Tapi mungkin bagi orang-orang lain yang dalam tanda petik sok berselera tinggi, wah luar biasa seninya bisa sampai aroma sampah itu tercium gitu kan. Ya ini unik. Nah, disitulah semena-mena bener dan bebas nilai sekali. Iya. Mungkin kayak kalau orang-orang nggak tahu gambar-gambar abstrak ini apa namanya, anakku aja bisa gambar kalau kayak gini gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, di sini. Oke, nanti yang Ted Cultural Space apakah mau langsung dibahas atau kita nanti berhenti di sini dulu? Karena kan yang membacakan dia. Bisa sepertinya ya. Kan Mungkin masih teman-teman 46 juga yang agak kebingungan di sini dalam konteksnya karena cerita dan tulisan. Tadi saya yang di video sebelumnya yang apa namanya yang cuma kenampakannya Wikipedia tadi ada komentar kita tapi waktu itu melihat foto-fotonya tadi. Oke, yang alinea terakhir aja langsung. Alinea terakhir The Dome itu apa sih? Kubah bukan sih? kubah, iya kubah. Atau lingkup ya? kali. Enggak, karena bagian ini mungkin menjelaskan bentuk bangunan ya. Di sana ada kubahnya. Tadi soalnya aku nggak nemukan kubah. Oke, kita baca aja langsung. Mengacu pada konstruksi. Namun dom adalah dom merupakan upaya terbuka untuk membangun budaya nasional dalam serangkaian tabel yang menggambarkan kehidupan bangsa, kepercayaan, teknologi dan budaya. Oke. Mungkin domnya Ya ini kan bisa pameran besar kan. Ya pas pembukaannya tahun 1851 ini. Sebentar. Eksebisi iya. Yang menandai apa? Desain dari Richard Roger. Nah, ini kegagalannya ini apa? Mungkin kegagalan. Pameran 1981 yang itu menempati gedung signature, gedung maksudnya gedung yang dirancang oleh Richard Rogers yang menjadi karya pentingnya gitu ya, gedung penting yang gedung apa ya, signature itu maksudnya itu kan karena dia masterpiece ya. Jadi seperti karya utama atau masterpiece dari Richard Rogers. Kegagalannya karena mengesampingkan manajemen yang tidak kompeten pada tidak tepat, maksudnya tidak berada pada waktu yang tepat atau timingnya itu tidak tepat, timing dari pameran tersebut. Kemudian, berkaitan dengan timing yang tidak tepat itu karena bertepatan dengan tanggal di salah satu dari beberapa kalender yang digunakan di dunia, tapi pada satu titik maknanya bertabrakan ya. Karena peringatan pencarian untuk budaya dan sejarah nasional. Pencarian narasi budaya dan sejarah nasional seakan-akan dibuat-buat dengan tidak adanya kisah sukses nasional setelah kehilangan kerajaan.
Kehilangan kerajaan Sekarang maksudnya ya, eranya kan era runtuhnya kerajaan ya, era runtuhnya pasca runtuhnya kerajaan itu tidak ada kisah-kisah lagi gitu yang menjadi apa kebanggaan atau pride dari budaya dan sejarah nasional gitu. karena Mungkin seperti dulunya itu yang ya. United Kingdom banyak kejayaan kerajaan-kerajaan itu, terus tiba-tiba kan memang pada waktu itu kerajaan udah nggak anu lagi ketika United Kingdom kan semuanya dikelola jadi negara apa ya parlementer kan, akhirnya seakan-akan para raja atau kerajaan itu mempekerjakan orang untuk menggerakkan pemerintahan. Dan pada saat itu masa ya dipimpin oleh Perdana Menteri itu kan bersamaan dengan industrialisasi. Nah di sini kan terus akhirnya yang kesan United Kingdom-nya itu menjadi hilang, seakan-akan kesannya itu malah justru peringatan revolusi industri pada waktu itu kan kontras banget. Bisa bayangin enggak kira-kira? Kita lanjutkan. Oke, sampai selesai the loss of the public Ya, pelayanan publik berantakan dan kesenjangan antara selain tidak ada kisah sukses nasional setelah runtuhnya kerajaan, setelah tidak ada setelah kehilangan kerajaan ya, kehilangan bentuk kehilangan kerajaan, ya, layanan publik kerajaan itu udah enggak sudah tidak beroperasi gitu. Iya, istilahnya jadi parlementer itu lagi. Iya. Jadi kerajaan sekarang Inggris ya, kerajaan Inggris ini kan hanya simbol budaya ya, simbol pemelihara budaya ya. Iya. Dan justru di sini malah untuk kalimat terakhir ya. Di sini itu memperlambat ketika ada revolusi industri. Itu justru awal dari munculnya kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin, karena munculnya industrialisasi itu kan munculnya banyak kelas buruh yang ada di Inggris itu. Yang kaya semakin kaya, terus yang buruh ya seperti itu yang membuat banyak masyarakat Inggris punya frustasi kalau istilahnya kita coba melihat konteks pada saat itu. Jadi mereka no hero no karir, terus apa ya istilahnya ya muncul gerakan apa ya anarkis dalam arti ideologi di Inggris kan itu apa pemicunya industrialisasi atau revolusi industri. Oke, mungkin sampai itu dulu ya. Iya. Biar kita tahu konteksnya nanti ketika supaya ini juga ya mungkin supaya mengendapkan ide-ide tentang hari ini ya. Karena apa namanya kita jadi agak nggak nyambung atau apa nggak bisa membayangkan atau misalnya kita lanjutkan untuk apa namanya sedikit penjelasannya ya, karena mungkin apa namanya yang mau kita ceritain ini yang mungkin nanti tertarik kita ceritain ini apa nggak bisa bayangkan juga. Oke, apa namanya mungkin saya tunjukkan apa video yang lainnya ya. Iya. Oke. Yang ini saya remove dulu. Saya buka screen lain biar bisa ngelihat apa film tadi. Nah, di sini kita sekarang nonton bareng. Oke, enggak apa-apa deh. Kita udah membahas itu. Kita membahas ini apa namanya seperti itu yang bentuknya kayak gitu loh. Museumnya kayak gitu loh. Di belakang latar belakang ini loh. Iya.
Oh Coba gitu. kan bisa bayangkan lihat kayak apa. lihat kayak apa. Coba kalau melihat kan kayak pabrik karet di Siantan. Loh, iya kan sebagai orang sebagai yang orang nggak mengerti, nggak memahami seni arsitektur dan sejarah dari itu tadi apa Tate modern itu tadi. Iya. Bentar, oke, semoga aja bisa kelihatan. Tunggu, saya share apa? Saya buka. Semoga komputer saya tidak merasa keberatan. Ini share tab kali. Oh, share screen. Chrome tab. Udah kelihatan deh. Belum. Oke, kita share apa? Udah. Belum ya? Udah. Oke, kita fullkan aja dulu. Dan kita lihat ini. Ini tadi coba untuk apa namanya, untuk karena memang nggak paham, makanya tadi bikin kayak gini. Ini yang langsung. Nah, yang ini. Kita putar yang ini. Semoga lancar. Karena ada siaran langsung, untuk siaran langsung ini kan nggak kacau. Orang sedang ngabuburit, yang mungkin sekarang sedang apa namanya, sedang menunggu ibadah berbuka puasa, yang mungkin sempat lewat atau sempat lihat di wall saya dan kemudian nonton walaupun sebentar ataupun gambarnya nggak jelas ya tapi lihat sebuah layar di sini. Oke, ya ngisi waktu sambil Bisa sih. tidur di sini, walaupun perut mungkin terasa sudah mulai terasa perut, kadang-kadang memang bisa mungkin jam segini itu kan sudah, tapi ada juga yang mungkin barusan bangun tidur terus mandi, itu biasanya perut rasanya perih banget. Jadi ya ditahan lah paling nggak punya. Suaranya jelas nggak? Sekitar 40 menit lagi. Suara Yuk, jelas. Oke. Oh iya, saya di sini. Kalau BRD mungkin Agak pelan sih yang videonya. apa ya? Tiap malam saya kan kalau videonya sih memang nggak bergerak. Apa sambil ngerem. Kalau ini kita baca Nggak, buku, suaranya kalau juga. yang itu baca Wikipedia. Iya. Nanti malam Oke. sekitar jam 9 atau jam 20.30 nanti rencana kita akan mulai baca lagi. Nah, itu ada satu hal yang karena ternyata di situ saya lihat, saya baca sedikit kemarin waktu masih apa itu diledakan di bangunan. Ada yang satu. Ternyata itu adalah sebuah nggak keras banget loh. Oh gitu. Belum sama sekali tahu saat Iya, sampai suara yang lain ketutup, suara plastik itu. Udah. Panik atau malah membingungkan, atau misalnya mungkin mengulasnya itu nanti apa namanya, mengulasnya itu nanti malah kemana-mana ya. Ngelihat browsing yang paling gampang dulu untuk sebuah karena tahu sama sekali, makanya yang saya buka adalah Wikipedia, bukan langsung sesuatu yang lebih lanjut, tapi tet modern atau tet modern dan apa ternyata museum. Nah,
museum ini. Suara videonya kecil. Ya ini baru mau tak setting suara videonya. Sedikit apa namanya, mungkin juga teman-teman juga ada yang belum tahu kayak saya. Ini saya buka Wikipedia. Di sini apa sih itu tek modern itu? Tek modern itu ternyata sebuah galeri. Kita bisa lihat fotonya di sini. Nanti kita lihat dulu. Saya juga baru mau mulai. Ternyata adalah sebuah galeri modern, seni modern. Saya sendiri nggak tahu nama tempat atau kita lihat lokasinya di London, Inggris. Mungkin teman-teman yang pernah ke London sudah paham atau mampir ke sana. Tapi kebetulan saya yang belum ini, ya harus cari-cari di ya untuk pengetahuan awal ya cari di Wikipedia ini. Nanti baru kita cari bahan luarnya atau nanti kemudian kita baca di buku. Oke, langsung dilompat-lompatin aja ya. Iya. Ini tentang lokasinya. Nah ini. Kalau mau tahu tentang turbine hall yang tadi kita bicarakan tadi. Iya. Kan ada, kalau misalnya secara subjektif yang aku bayangkan itu mirip dengan mall, lalu kemudian mirip dengan kampus kita, dan juga penjara Alcatraz. Kampus dimana saya bener, coba aja nanti, atau kita nanti habis ini ngelihat penjara Alcatraz bentuknya kayak apa. Jadi ini untuk intertext, intertext secara visual atau apa sih yang ini kan ditangkap ketika kita ngelihat mirip dari atas tangga itu ya. Kalau misalnya bikin foto, kita naik tangga ngadep ke bawah itu kayak gitu. Naik tangga atau keluar dari kamar mandi itu biasanya dari WC kan penampakannya kayak gini. Iya. Lihat secara visual. Referensinya. Ya mungkin bukan referensi ya, tapi maksudnya itu kepraktisan. Ya intertext itu tadi. Intertext kan belum tentu tapi visual juga bisa intertext. Ya, penjara paling aman di dunia, kabarnya penjara Alcatraz itu juga seperti itu. Tapi kalau di Alcatraz apa tuh? Dan ini mungkin dulu memang di efisiensi lahannya mungkin kayak gitu. Tidak ruangan turbin kayaknya, ini bekas ruangan turbin gitu. Jadi di sini kan power plant kan. Lalu melihat Iya. Saya tangkap itu kira-kira. Tak pikir awalnya juga cuma penamaan nyeni, tapi memang di sini ada secara historis ini adalah tempat turbin. Jadi saya baca siang tadi sama yang malam ini itu aja udah pemaknaannya udah berbeda. Atau apa? Coba kita lihat ada keterangan. Oke, ini berikutnya tadi nyari keterangannya. Ternyata masih banyak yang kosong. Ini turbine hall. Nah ini lantai bertingkat di kiri kanan. Di ruang yang lain seperti ini. Ada cahaya lampu yang cukup luas. Kalau The Whipple Project itu yang saya bayangkan pertamanya, cahaya-cahaya itu digunakan untuk terhubung dengan antena-antena yang menangkap petir. Dan Kulimonco juga semena-mena. Saya bayangkan adalah sebuah ruangan atau laboratorium tertentu. Kalau pakai headset mungkin agak kedengeran deh. Udah pakai headset, belum nggak kedengeran. Sama sekali. Oke, nggak nyambung tapi. Nanti mungkin perlu ngeliat yang video aslinya sih. Tadi tuh cuma baca itunya aja, baca wikinya aja. Bagian atas itu entah itu lampu gantung atau ornamen apa, tapi mungkin itu juga semacam dari instalasinya atau atribut-atributnya di mana di mana betul juga masih merupakan bagian koleksi atau seni. Oke, nggak ada nggak ada keterangan lebih lanjut. Jadi di sini
ruangannya lah masih yang bisa kita lihat sampai itu. Nanti malam kita coba mungkin isi atau keterangan atau pendapat dari para ahli poststruktural itu seperti apa. Nah, nanti kita bisa lihat ruang ini mungkin kalau secara spesifik seringkali dipelajari dalam arsitektur yang apa namanya interiornya, apa tatanan dalam ruangnya. Mungkin ini juga boleh misalnya kita tentang tata ruang yang kita lihat dari sisi budaya materialnya, atau mungkin bisa kita lihat dari sisi geografisnya secara spasial. Oke, memang geografis di sini bukan bumi yang luas ya, tapi sebuah ruangan yang terbatas itu juga boleh juga kita lihat seperti itu. Jadi di strukturalnya enaknya ya biasa aja lah gitu, apa biasa aja, dan tidak usah mengkotak-kotakkan apapun. Kita bisa melihat dari segala macam sudut pandang, kita bisa mengungkapkan subjektivitas kita tentang apapun ketika kita melihat fenomena atau sesuatu penampakan yang bisa kita lihat. Ini bisa bermacam-macam. Anda mungkin bisa juga boleh juga apa namanya ketika mungkin kalau Anda memiliki persepsi mengenai ini atau sistem persepsi Anda atau pemaknaan Anda atau semacam apa ya, pemaknaan atau ya Anda mengindra ini sensing itu seperti misalnya sunset atau bulan purnama, itu juga boleh. Nah, repotnya kalau bulan purnama, seandainya Anda seorang manusia serigala atau werewolf, Anda tentu akan berubah. Tapi ketika ini dilihat sebagai sunset atau sunrise atau matahari yang akan terbenam atau matahari yang sedang barusan terbit dengan kabut tipis, Anda tidak terlalu silau matahari berbentuk bulat seperti ini, bulat kekuningan atau orange seperti ini. Itu mungkin Anda bisa jadi mengatakan bahwa ada sense atau kesan romantisme. Nah ini loh Di, ini seni instalasi waktu pameran. Oh, apa ini ya judulnya ya? Juga mungkin judulnya embankment. Embankment. Mungkin ketika kita oke, apa jenenge? Iki mungkin karena nggak denger ya. Nanti coba aku tadi ngomongnya aku coba ngelihat dari awam dulu kan. Walaupun aku mulai nebak dengan embankment itu. Nah, aku nebaknya gini, pertamanya oke, ketika kita ngelihat kan aku pertama ngelihat kayak percetakan Di. Percetakan? Percetakan koran gitu kan, percetakan koran atau apa, karena itu kertas dikumpulkan sedemikian rupa. Terus mungkin juga kita mengumpulkan, wah ini tempat pabrik gabus mungkin atau styrofoam. Tapi kalau kita coba ngelihat dari konekan dari sumbernya, embankment ini sebetulnya seperti bank dan tumpukan kotak-kotak uang. Oh. Tapi kita dikacaukan, persepsi kita memang dikacaukan dengan warnanya yang putih itu. Iya. Karena dia nggak ngasih warna apapun gitu ya. Iya, jadi nggak ngasih warna apapun. Apa interpretasinya jadi bebas, kita bisa mewarnai gitu. Iya, bebas. Nah, mungkin seninya di situ. Iya. Karena kan seni kalau terlalu gamblang jadi bukan seni, tapi cuma dokumentasi. Iya, makanya dokumenter. Kalau dokumenter kan dia menampilkan apa adanya kan. Apa adanya, terus apa ya kalau seni ya. Nah ini mungkin kalau seni pun ini dianggap surrealis gitu loh. Jadi kalau realis kan ya misalnya gambar kuda mirip gambar kuda. Oke, nanti sambil kita lihat berikutnya. Ini tentang embankment yang akhirnya kesimpulannya itu. Tapi persepsi pertama kita kan luar biasa, ada macam-macam. Coba kita maju. Modern aja. Saya coba. Saya kira nah ini yang enggak lucu lagi. Aku pertamanya ngelihatnya kabel pertamanya deh. Kalau dia ngelihat apa? Apa ya? Untuk persepsimu.
Ngeliat ke kabel tuh. Bisa jadi. Heeh. Pertamanya aku ngelihatnya kabel, tapi setelah aku nggak sempat ngezoom sih di sini. Itu kayak entah lukisan entah enggak, tapi itu mengesankan lantainya retak dan terbelah. Iya, 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 iya. Seperti itu, memang. Nah, aku nggak tahu itu lukisan atau judulnya apa sih bolet ya, nggak tahu ini bahasa apa. Karena yang memamerkan atau seniman-seniman yang memamerkan di sana itu apa namanya nggak cuma dari Inggris itu loh, dari seluruh dunia. Oh. Heeh, heeh. Pokoknya yang diakui, apa maksudnya tadi, yang maestro internasional mengakui boleh bisa dipamerkan di sana apa. Iya. Selanjutnya menjadi lokasi pameran kayak taman budaya gitu loh. Iya. Oke, kita lihat berikutnya. Dan sesuatu yang nampaknya bukan seni kita anggap sebagai seni. Konon kabarnya ya di sinilah apa namanya relativisme seni atau apa namanya bebas nilainya seni. Jadi ketika itu ada sesuatu, cara menggunakan sesuatu, nah itu mungkin disebut seni. Nah, seninya ada di sana dan kehalusan ke apa namanya. Ini mungkin. Nah ini aku buka websitenya. Nah ini ada acara-acara pamerannya. Oh. Ini berbagai macam karya seni dari. Ini kan ada tanggal-tanggalnya acara itu tahun berapa, apa bulan apa. Oh, ini agenda ya? Karena kan belum Oktober Iya, sekarang. agenda. Iya, iya. Nah ini yang tanggal 2 Oktober nanti ditampilkan ini enggak tahu ini judul pamerannya atau senimannya, aku enggak tahu nih. Ini loh, exhibition, modern exhibition. Oke, theatrical exhibition by Turner. Oh, senimannya namanya Turner Winning, an artist and cultural activist. Nah ini kalau mau pesen, mau booking, mau nonton nanti. Ya sama seperti ini ya, Paris Fashion Week kemarin tuh kan yang. Nah kalau di sana kan apa festival. Cuma kan itu fashion ya, kalau di sini kan seni. Alah kalau di itu kayak apa namanya festival apa yang di Solo di Jogja itu loh, JKY itu loh. Kok JKY apa? FKY festival. Oh. Ya event-event yang ada di. Tapi festival bukan nggak selalu identik di jalanan. Nah festival musik rock itu kan ada di jalan, di stadion. Oh iya. Mbok ya rada lah apa namanya. Foto terbuka loh, ojo dogmatis. Emang yang di jalan karnaval di 17-an gitu kan. Atau mungkin yang satu lagi di mana Pasadena yang karnaval bunga-bungaan itu loh. Nah ya kayak gitu. Nah ini bisa dilihat sebagai ya peristiwa budaya. Apa event-event budaya. Nah terus ini juga ada seni apa? Ini seninya ini tentangan ini yang apa? Yang ini, yang radical landscape ini loh. Ini menarik. Ini kan apa pesan-pesan pesan-pesan apa namanya pesan-pesan moral tentang global warming gitu loh. Itu seperti itu apa itu tembok tiba-tiba dari tembok yang runtuh itu keluar tangan. Nggak tahu ini teater atau tapi kadang-kadang gini sadis juga loh, senimannya yang ada di dalam itu selama pameran dia berposisi kayak gitu. Terus kemudian yang ini yang 2 Mei kayaknya yang sebentar lagi itu apa namanya? Tapi itu yang ini tempatnya ada Tate Modern, Tate Liverpool dan Tate Santo Ives. Lokasinya di. Oh. Ada beberapa Tate ya. Yang tadi diceritakan. Terus kalau yang Tate of Santo Ives itu yang enggak tahu itu pameran foto atau pameran sih. Discover Artist the Tao Nguyen tuh kan di itu aja orang udah jelas orang Thailand atau orang Myanmar atau orang-orang Indochina sana. Karena soalnya dulu ada bintang film namanya Dustin Nguyen itu ya kayak gitu.
reflecting on the Mekong River. Sungai Mekong. Sungai Mekong kan melewati semua Ini aku juga tadi lihat tak lihat satu persatu enggak sih tadi. Nah, ini yang lukisannya ini surrealis. Itu kepala bebek. StreamYard. Iya. Itulah. Dan ini judulnya exchange, pertukaran ya. Exchange, pertukaran. Itu ada orang yang menyodorkan daun, orang yang duduk, terus kepala bebek, mbak-mbak kepala bebek. Dan ini mungkin karena Lubaina Himid ini orang-orang Afrika kali ya. Jadi ini kalau kita lihat kan itu kulit berwarna kan. Iya, cenderung ke black ya. Ini surrealisme beyond border. Tadi aku mikirnya tanpa baju. Oh, kan ada bawahnya. Iya. Nah, ini uniknya di sini menampilkan, enggak tahu ini foto atau dia ya. Atau film ya. Artis galeri, galeri. Nah, ini khas banget kalau dari benda-bendanya kan bisa kita lihat yang dipamerkan itu daerah-daerah tropis. Kita bisa lihat dari dindingnya yang kayu, sama ada kelambu itu pastinya banyak nyamuk kan. Iya. Ya mungkin interpretasi bebasnya kayak gitu. Oke, kita stop share. Ceweknya lagi ngapain? Duduk atau judulnya First Rain. Nah, ini saya nggak tahu itu rainnya nangis atau bukan itu. Atau pada saat hujan pertama kali ada kejadian apa atau ceweknya diapain gitu kan bisa jadi. Rain, hujan. Oke, stop sharing dulu. Nah, itu tadi kira-kira ya, kira-kira kita cukupkan itu tadi konteks dari museum yang ini di belakang tadi. Ini tadi yang bangunannya kita bisa semena-mena apapun, dan itu adalah sebuah karya seni, sebuah ikon, sebuah lambang kebudayaan, sebuah lambang perubahan budaya, bahkan mungkin sosial budaya yang secara historis, karena itu museum secara historis itu merupakan lambang modernitas, awal modernitas. Di sana ada istilahnya power plant atau pembangkit listrik ya, pembangkit listrik. Power station atau stasiun. Dan tadi di sana ada ruang turbin, ada ruang apa lagi tadi satunya, dan di situ juga akhirnya yang fungsinya dulunya awalnya menjadi museum dia adalah sebuah industri, sebuah pabrik, bukan pabrik ya, sebuah itu tadi power station atau pembangkit listrik atau pembangkit listrik, akhirnya berubah fungsi menjadi tempat pameran atau museum. Oke, mungkin nanti konteks sebagai tadi culture space ya dia. Iya. Culture space, ruang budaya ya. Kita bahas berikutnya aja karena ini jujur aja pada saat membaca ini bukan kurang referensi ya, memang kita kurang tahu ternyata London itu ada museum yang bentuknya kayak gitu. Kita bisa ngomong itu kalau masalah keindahan atau estetik mungkin secara subjektif kita akan melihat itu ya pabrik aja, pabrik CPO kah, pabrik karet kah atau apa, semena-mena kita bisa menilai itu. Tapi ternyata dari interpretasi yang ada di buku ini tadi itu menunjukkan berbagai hal, menunjukkan makna, bahkan menunjukkan kontekstasi makna. Jadi ini diangkat sebagai apa tadi ya dia, sebagai lambang kesenjangan atau apa, dan
ini dikatakan bahwa justru tidak mengangkat nama London atau nama Inggris, tapi justru kontras runtuhnya kerajaan, melambangkan runtuhnya kerajaan, lalu kemudian tanda revolusi industri, lalu kemudian ya banyak hal lah yang kira-kira itu yang kira-kira kesannya kurang negatif, dan ini juga dilambangkan merefleksikan munculnya kesenjangan sosial di Inggris yang kesenjangan sosial yang ada di Inggris, munculnya orang kaya yang semakin kaya, orang miskin yang semakin miskin, karena industrialisasi ini itu dipandang juga bahwa mereka pemilik modal atau investor akan tambah kaya, sementara memunculkan banyak orang yang berada pada kelas buruh. Oke, mungkin kita rasa itu dulu ya, Dia. Iya. Oke, kita cukupkan sekian membaca buku hari ini, membaca Cities and Culture yang dengan contoh kasus adalah Museum Tate Modern ini tadi, dan kita akan lanjutkan masih Tate Modern ini, tapi yang akan kita bahas bukan konteks-konteks dari museum ini, tapi mungkin akan kita bahas kalau dari judulnya tadi ya, itu mengenai culture space atau ruang budaya. Nah, nanti mungkin kalau yang dari geografi budaya pengen tahu apa itu culture landscape atau lanskap budaya, mungkin kalau teman-teman yang dari antropologi bisa ngelihat bahwa budaya itu memiliki ruang. Nah, itu, dan mungkin teman-teman yang kalau ada teman-teman yang dari arsitektur mungkin juga akan bisa melihat bahwa ini sebetulnya arsitektur seperti apa dan apa maknanya dan bagaimana interiornya, mungkin jika tertarik ya. Karena kayaknya nggak ada yang nonton deh tadi. Oke, saya Wardi dan Dian Ekwanti pamit dan akan kita lanjutkan lagi. Semoga suatu saat nanti ini menjadi sesuatu yang berguna. Syukur-syukur bisa jadi semacam cultural heritage juga. Yaitu harapan saya, harapan impian konten kreator yang belum monetize. Oke, terima kasih Mbak Dian atas pembahasan kita malam ini, meluangkan waktu untuk hari ini membaca buku bersama saya dan mungkin berbagi dengan yang lain juga. Oke, salam, kita ketemu lagi. Sampai jumpa semuanya, sehat selalu dan selamat melanjutkan ibadah puasa yang masih separuh lagi, masih 2 minggu lagi. Oke, see you.